Wahai saudaraku yang tidak ingin menderita abadi selama-lamanya, kita datang ke dunia ini hanya untuk mencari bekal. Jangan kita terlena. Manfaatkanlah setiap peluang untuk menebus hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menebus dosa yang telah kita lakukan, untuk mengisi amal kebajikan, untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya yang menjadikan kita beruntung di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terlambat, kita juga yang nantinya menyesal dalam penyesalan abadi. Berjaga-jagalah dengan batasnya ajal. Siapkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum berangkat kita ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlambat, sebab waktu berangkat tidak pernah diberitahu oleh Allah. Takwa itulah bekal yang paling tepat untuk di negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah saudaraku, bagaimana para alim ulama, guru-guru kita menasihati kita, sehingga mereka lebih mengedepankan akhirat daripada dunianya. Dengan ilmu orang menjadi pintar, dengan kepandaian orang menjadi ahli, dengan keahlian orang mendapat fungsi, dan dengan fungsi orang dapat berbuat banyak. Tapi banyak pula pertanggungjawabannya. Dengan pertanggungjawaban dunia, orang boleh mencari nama, tapi untuk pertanggungjawaban akhirat, saudaraku, orang harus memperbaiki nama. Ahli fikih menurunkan hukum, ahli hukum meratakan keadilan agar tidak terjadi penyelewengan. Sesungguhnya di dunia ini semua orang menghendaki keadilan, namun sangat disayangkan masih banyak orang yang menyelewengkan keadilan, sehingga kemakmuran masih berantakan. Seandainya orang yang harus dihukum itu mendapat hukuman, dan yang harus dimaafkan itu mendapat maaf, akan makmurlah dunia ini. Tapi kalau yang harus dihukum mendapatkan maaf, dan yang harus dimaafkan mendapatkan hukuman, akan susahlah kita mendapatkan kemakmuran, karena keadilan belum merata. Seandainya semua orang yang pintar, semua orang yang berilmu, semua orang yang berfungsi melaksanakan fungsinya dengan baik, akan amanlah dunia ini dari penyelewengan. Tetapi sayang, masih banyak orang yang tidak mau mematuhi aturan, dan masih banyak pura-pura mengatur, sehingga kehidupan masih terlihat buruk. Saat ini di akhir zaman, banyak orang yang memperoleh harta dengan jalan yang salah, maka itu akan membuat pemiliknya tidak aman dalam hidupnya. Apapun alasannya, harta yang tidak benar akan mempengaruhi jiwa seseorang. Apalagi bila yang tidak benar dipergunakan kepada yang salah, pasti akan lebih banyak menimbulkan masalah yang datang silih berganti. Banyak orang yang memiliki harta dihantui bermacam-macam ketakutan dan kekhawatiran, dan yang paling ia takuti adalah kematian. Baginya kematian adalah bencana paling mengerikan. Karena itu ia tidak dapat merasakan sedikit penyakit. Ia sangat takut dan cepat-cepat lari ke dokter. Berapapun harga pengobatan itu, ia tak peduli. Ia ingin lekas sembuh, ia tidak ingin mati. Namun karena kecemasan selalu menghantui pikirannya, pengobatan pun hampir tidak memberi arti. Penyakitnya sering kambuh, bahkan makin hari makin parah. Tetapi bagaimana sikap orang beriman? Bagaimana sikap orang yang bertakwa kepada Allah? Mereka akan menyadari bahwa semua penyakit ini yang mendatangkan adalah Allah, dan tidak ada lagi seluruh obat penyakit ini adalah bagaimana kita ini mengaku kepada Allah. Semua ini akibat dosa-dosa kita. Kalau kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga Allah kehendaki kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang menimpa kita, maka hadirin mulia, bagaimana lagi hati orang beriman ini? Maka akan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang, berikhtiar, namun tidak mengalahkan perjuangan ibadahnya, perjuangan taatnya, dan perjuangan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka orang beriman akan meyakini seyakin-yakinnya yang dapat menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman yang seperti inilah yang harus kita kejar. Bagaimana iman para sahabat dan iman orang-orang terdahulu, begitu lurusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak terganggu oleh suasana keadaan yang menimpa diri kita. Keimanannya akan tetap lurus
ketakwaannya akan tetap meningkat kepada Allah SWT, istiqomah sampai ruh dilepas daripada jasadnya sehingga mati husnul khotimah.